mungkin kamu tadi tuduh Pak Prabowo defensif. Enggak defensif, proporsional saja. Ini panggung mahal banget. Pak Prabowo menawarkan perkelahian gagasan dan itu akan mewarnai debat-debat berikutnya. Kita akan menawarkan gagasan. Ini gagasanku, mana gagasan? Pak Prabowo dituduh Nggak kuat. nggak kuat oposisi. Jadi kemudian itu tidak menjawab apa-apa. Sejak awal kita diskusi kan dengan Pak Prabowo. Saya tidak mau menjadikan forum itu saya alat untuk menyerang. Tapi saya sendiri tidak mau. Kecuali kalau saya harus menjawab ya. Atau melihat ada pernyataan inkonsisten dari serangan itu. Seperti Mas Anies yang mengatakan bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Pak Prabowo tampak kontrofensif untuk menjelaskan bagaimana mungkin rakyat tidak percaya demokrasi. Anda kan hasil dari produk demokrasi. Kalau Pak Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi gubernur. Pengalaman Mas Gibran sendiri kan sudah ada, multisektoral. Bukan sekedar soal hukum, bukan sekedar soal politik, ya soal ekonomi, soal teknologi, pendidikan, macam-macam. Diskusi dengan Mas Gibran dengan soal-soal ini ya ngajari bebek berenang. Selumun, selamat lah gitu aja. Itu Mas Gibran gitu posisinya. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan saya Vitorio. di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol. Ya. Itu kita hari ini berkunjung ke kantor ini, kalau gue bilang nih penggerak bangsa ya. Iya. Penggerak bangsa, tokoh penggerak bangsa. Cocok dengan profil Gaspol kita ya. Iya, Gas pasti ini nampol. ngegas banget. Di kubu 02. Dan dulu suka ditampolin. Ngawur ente nih ya. Baru mulai. Baru mulai. Aduh. Ya. Siapa Vito tamu kita ini hari ini? Kita bareng Mas Budiman Sujatmiko. Terima kasih Mas sudah menerima. Halo, Vito, Tatang. Ya. Yuk. Mantap Mas. Mas Julian, kita pengen membahas banyak soal, karena kemarin kan debat masih menjadi perbincangan yang hangat sampai hari ini. Terutama mungkin ada banyak perspektif ataupun sebenarnya message yang mungkin karena waktunya kan kemarin dibatasi ya Mas. Iya, Nah, terbatas banget itu. Terbatas banget, dan mungkin kita juga pengen menanyakan banyak hal tentang apa sih sebenarnya kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan mungkin behind the scene-nya gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah ini kan pandangan publik kemarin ini kok kayaknya ini Mas, Pak Prabowo ini apa ya? Nahan-nahan gitu ya, defensif gitu. Itu sebenarnya pandangan publik terkait dengan itu benar gak sih Mas? Atau sebenarnya Pak Prabowo itu kemarin sebenarnya di debat pertama itu pengennya lebih menunjukkan karakter yang seperti apa gitu Mas? Ya, sebenarnya itu memang yang kita maui bahwa Pak Prabowo dalam debat itu, dalam forum yang sangat mahal itu, adalah beliau bisa mengeluarkan pikiran-pikirannya. Dan kita harapkan juga dua calon yang lain juga bisa mengeluarkan pikiran-pikirnya, bisa shining, bisa moncer. Karena bagi saya panggung kemarin itu panggung yang sangat mahal, puluhan triliun ya. Dan dari 280 juta orang, hanya 3 orang itu yang berhak ada di panggung itu. Jadi ini the chosen ones, orang terpilih gitu ya. Untuk bisa ada di sana dan untuk membicarakan Indonesia 5 tahun mau diapain. Jadi Pak Prabowo betul-betul ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia ke depan itu harus bersatu, harus kompak, karena di luar sana banyak angin, di luar sana banyak badai, ya. Dalam sebuah kapal yang sedang diterpa badai, dan bukan cuma kapal kita saja loh, kapal-kapal lain juga diterpa badai, ada yang kemudian retak kapalnya, ada yang tabrakan dengan kapal lain, ada yang bocor, ada yang tenggelam, ada yang kemudian kapalnya nggak kemana-mana karena penumpangnya ribut sendiri begitu. Nah, Pak Prabowo ingin karena ada kesempatan untuk memilih nakoda untuk menjalankan kapal Indonesia 5 tahun ke depan, Pak Prabowo ingin pesannya adalah, ayo penumpang dan awak kapal bersatu, boleh ada perbedaan, tapi jelaskan calon-calon nakoda ini, kapal ini mau dibawa kemana, bagaimana
pengaturan safety-nya, kalau ada apa-apa, kesiapan pelampung kita, skoci kita bagaimana, kecepatannya harus berapa knot, Ya. segala macam, badainya seperti ini, diurai semuanya. Diurai semuanya dalam waktu 4 menit opening speech, ya, pidato pembukaan, dan 2 menit tanya jawab dan segala macam. Pak Prabowo maunya seperti itu. Itu yang mungkin kamu tadi tuduh Pak Prabowo defensif. Enggak defensif. Proporsional saja. Ini panggung mahal banget. Oke. Panggung ini mahal banget. Dan eksklusif banget. Ya. Kenapa tak sebut defensif? Karena seolah-olah ini Mas, kalau bahasa anak sekarang tuh Prabowo versus everybody kemarin tuh kayak apa Mas Ganjar sama Pak Anies tuh ya nyerang ke dia gitu loh Mas, kayak Enggak everybody juga. Oke. Enggak everybody juga. Ketika ada orang yang dalam semangat ini berkelahi, orang yang menjadi juru damai akan dimusuhi oleh orang-orang yang ingin berkelahi. Mas. asik. Tapi kan panggung debat emang buat kelahi, Mas. Apa? Panggung debat kan emang buat kelahi. Perkelahiannya apa? Kelahi Perkelahiannya apa? gagasan. Perkelahian gagasan. Ya itu Pak Prabowo menawarkan perkelahian gagasan. Pak Prabowo menawarkan perkelahian gagasan dan itu akan mewarnai debat-debat berikutnya. Kita akan menawarkan gagasan. Ini gagasanku, mana gagasan? Iya. Kira-kira begitu. Mas, tapi Bahwa karena yang diperkelahikan memang lebih pada soal kayak kalau dalam debat tuh ada istilah ad hominem. ya. Ya, diserang misalnya soal sikap oposisi maupun demokrasi. Udah dikatakan bahwa Pak Prabowo dituduh Nggak kuat. nggak kuat oposisi. Jadi kemudian itu tidak menjawab apa-apa. Ya, itu tidak menjawab apa-apa karena ketika Anda sudah ada di sini di panggung ini bertiga, ada pasti orang yang kuat. Tidak ada yang lemah. Semuanya orang kuat, semuanya siap menang dan siap kalah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan siap menang dan siap kalah. Kalau memang baik silahkan dipilih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Terserah, kan Pak Prabowo mengatakan begitu. Itu menunjukkan kekuatannya. Ya, saya kira itu. Mas, tapi sebetulnya planning awal Pak Prabowo pergi ke debat itu memang seperti apa sih rencananya itu? Karena kan Rencananya? kalau misalnya tadi kita bilang debat itu panggung kelahi gitu, Mas. Kelahi gagasan. Kelahi gagasan, Ente bener iya. ngomong. Aduh. Gitu. Ketua pencak silat soalnya. Oke. Enggak, soalnya kalau misalnya memang kelahi gagasan, tapi nyatanya saat debat Pak Prabowo justru banyak mengeluarkan statement kayak saya setuju Mas Ganjar, Mas Anies dalam hal ini saya setuju. Kenapa itu tidak dikeluarkan di awal kalau memang Kalau itu memang visi baik, dialog Papua kan baik. Keadilan untuk Papua kan juga baik. betul. Pak Prabowo nambahkan, tapi ingat, tidak setiap kekuatan di dunia ingin dialog itu terjadi. Tidak ingin kekuatan di dunia ingin keadilan itu terjadi. Tidak semua kekuatan di dunia ingin Papua tetap bagian dari Indonesia. Pak Prabowo memberikan perspektif yang nggak dilihat oleh dua calon yang lain itu. Itu gagasan juga kan? Iya. Membuka sebuah wawasan yang nggak dilihat. Ya. Itu juga sebuah gagasan ditawarkan bahwa kita akan diskusi dengan anggota keluarga kita baik-baik, tapi ingat di luar sana ada yang nggak suka ini terjadi. Gitu, Pak Prabowo ingatkan itu. Karena memang Anda akan menjadi pemimpin. Anda bukan sekedar menjadi untuk comblangin perdamaian, bukan. Kita memimpin negara. Di negara ada perdamaian, ada keadilan, dan juga ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia damai dan adil juga kan, dan bersatu gitu. Pak Prabowo nyatain itu kok. Iya. Soal kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Prabowo, tidak suka Papua atau Indonesia, ada kedamaian di Papua atau dan sebagainya itu, emang seperti apa sih Mas? Karena kan kemarin dalam debat Pak Prabowo tidak mengelaborasi lebih spesifik, lebih detail. Tidak kan? semua hal harus dielaborasi. Tidak semua hal harus diuraikan dan detail karena waktu terbatas, tapi yang penting pesannya ketangkap dulu. Pesannya ketangkap dulu bahwa kita ingin damai, kita ingin bersatu, kita ingin adil, kita ingin dialog. Tapi tidak semua kekuatan-kekuatan di luar setuju dengan itu. Ya, karena bagaimana juga Indonesia yang bersatu di atas tanah air dengan kekayaan hayati di darat dan di laut terkaya nomor 1 di dunia. Yang di atasnya hidup orang dari ratusan suku dengan kekayaan budaya kedua terkaya di dunia. Kalau orang-orang ini bersatu dengan keanekaragaman yang ada, itu suatu kekuatan yang
menurut saya bisa mengubah banyak peta dunia, bisa mengubah apa namanya tata dunia ke depan. Ya, saya kira itu. Dan Indonesia punya potensi untuk itu. Nah, itu yang mau diingatkan oleh Pak Prabowo. Nah, itu memang tujuan kita untuk menangkan pemilu. Gitu. Tujuan kita memenangkan pilpres adalah itu. Udah, Dan kita tunjukkan bahwa Pak Prabowo paling siap. ya. Gitu, Nah, kira-kira. Mas, soal Papua ini juga menarik kemudian sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Prabowo sendiri, Mas, Ya. permasalahan di Papua itu kan sangat kompleks gitu dan kalau lihat ada intervensi yang disampaikan Pak Prabowo, intervensi dari asing juga di situ dan kemudian di sana sampai sekarang masih terjadi konflik. Sebenarnya kalau Pak Prabowo nanti akhirnya memimpin, Pak Prabowo punya background, kita tahu semua Pak Prabowo militer gitu. Dan ketika memimpin itu sebenarnya ide besar untuk menyelesaikan persoalan konflik di Papua ini, jalan militer dan jalan dialognya ini akan seperti apa nih Mas yang akan ditempuh sama Pak Prabowo? Tentu saja kita akan melakukan pendekatan keadilan, pendekatan merangkul, berdialog, dan siap menerima saudara-saudara kita yang ingin memisahkan dari Indonesia jika mereka sadar untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan sama-sama membangun masyarakat Papua dari bawah, dari suku, dari desa, dari adat, yang mana di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Desa kan sudah diberikan keleluasan untuk membangun dari desa, dari daerah, dari adat sesuai karakteristiknya tetap dalam kesatuan NKRI dan memastikan keadilan serta pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman budaya Papua. Dan kita ingin bersama-sama memberdayakan masyarakat Papua sebagaimana juga problem yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia di daerah-daerah lain yang juga masih baik mengalami problem yang sama kan, yang sudah dimulai Pak Jokowi loh. Pak Jokowi kan presiden yang paling rajin ke Papua. Karena beliau tahu bahwa Papua sudah lama terabaikan, sudah lama sakit dan ingin dientaskan, ingin sama-sama ayo duduk bareng, ingin dimanusiakan. Kira-kira begitu, infrastruktur fisiknya dibangun, sumber daya manusia dibangun, gitu. Soal visi penguatan aparat yang disinggung Pak Prabowo dalam debat itu kan disebut pertama oleh Pak Prabowo. Oh ya, Penguatan aparat seperti apa? Penguatan. Hasil penelitian misalnya dari LIPI, dari Komnas HAM banyak lah. Justru itu sumber dari Persoalannya. kekerasan yang ada di Papua kan. oh ya, kalau soal aparat itu kan bicara aparat yang dimaksud Pak Prabowo penguatan aparat itu aparat sipil, aparat polisi, aparat TNI seluruh Indonesia agar lebih disejahterakan. Kemudian disesuaikan skills mereka, pengetahuan, wawasan dan keterampilan mereka untuk bisa mendayagunakan perkembangan teknologi baru untuk melakukan pelayanan publik, menyejahterakan, membangun seperti itu. Ketika Pak Prabowo bicara aparat secara keseluruhan, kesejahteraan aparat dan meningkatkan skills aparat. Capacity building lah istilahnya. Begitu. Umum, enggak khusus tentang Papua. Waktu itu pertanyaan tentang Papua tapi Mas. Apa tuh? Yang pertanyaan yang Pak Prabowo jawab soal penguatan Ya, aparat itu. tentu saja di Papua menjadi kebutuhan yang sama karena menjadi bagian dari aparat Indonesia. Supaya masyarakat Papua, aparat yang bekerja di Papua maupun orang Papua sendiri betul-betul pendekatan civic ya, pendekatan memberdayakan, berdialog begitu. Supaya tidak korupsi, supaya tidak melakukan kekerasan begitu. Ya. Nah Mas, kalau kita lihat kan pendekatan untuk pembangunan Papua sendiri Pak Jokowi luar biasa. Dia sudah membangun berbagai infrastruktur, terus kemudian tadi ada dana desa itu yang kemudian Dan otsus juga. Gitu. Nah, nanti kemudian ketika Pak Prabowo memimpin itu apa yang baru dari berbagai program yang sudah ada ini, sebenarnya rencananya ke depan itu akan seperti apa sih Mas untuk Papua ini? Salah satu program yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah ingin membangun sekolah-sekolah unggulan di tiap kabupaten kota. Selain memberikan makan siang gratis ya pada anak-anak dan pada ibu-ibu yang mengandung. Jadi Pak Prabowo punya prinsip ini berbeda dengan capres-capres yang lain. Kalau capres-capres lain kan hanya berjanji untuk melindungi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia gitu ya. Kalau Pak Prabowo bahkan melindungi calon rakyat Indonesia
Yang belum jadi rakyat Indonesia pun akan disejahterakan. Yaitu rakyat Indonesia yang masih dalam bentuk janin. Oke. Ya kan, itu calon rakyat Indonesia kan, belum jadi rakyat Indonesia kan, belum terdaftar di akta kelahiran atau kartu keluarga kan. Itu calon rakyat Indonesia pun akan diurus dari pasokan makan ibunya. Jadi saya kira Pak Prabowo dengan program makan gratis itu sumber daya manusia menjadi sangat penting. Oke, penguatan SDM ya Mas ya. Human center development itu akan menjadi perhatian Pak Prabowo. Karena itu program yang khas dari Pak Prabowo adalah makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, untuk ibu-ibu hamil, sekolah-sekolah unggulan di tiap kabupaten kota. Human center development. Human center economic development, social development. Ya. Manusianya. Ya. Itu yang menjadi perhatian Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Mas Bud, Oke. terakhir soal Papua. Mas Bud kan tahun 2019 pernah debat sama Mas Dendi Laksono kan. Juga waktu itu Mas Budiman masih di DPR kan. 2019 Masih ya. Masih kan. Nah, lupa. Kayaknya waktu itu Mas Budiman salah satu tokoh yang setuju bahwa aparat sebaiknya ditarik gitu dari pendekatan militerisme, ditarik dari Papua. Ya, Nah, artinya sekarang dengan adanya apa tadi katakanlah ada kepentingan asing yang juga turut bermain di Papua dan sebagainya. Nanti kira-kira kepemimpinan Pak Prabowo di Papua akan masih menggunakan paradigma militeristik semuanya tergantung dari situasi geopolitik. Oke. Ya, ada beberapa yang kita niatkan, kita rencanakan. Tapi kalau misalnya kita lihat ada intervensi, ya tentu harus kita melakukan penguatan tanpa meninggalkan pendekatan kesejahteraan. Semuanya sangat tergantung. Situasi politik Jadi dinamis ya Mas. sangat dinamis. Nggak bisa ditentukan Tetapi prinsipnya adalah pendekatan kesejahteraan dan perdamaian. Oke. Itu prinsipnya, bukan mengedepankan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan hanya sebagai supporting system. Saya kira itu. Oke. Clear berarti situ Oke, gitu. mari kita bergeser. Nah, kita bergeser Mas Ya. ke isu yang ramai berikutnya kemarin soal isu korupsi. Nah, ini kalau kemarin ini kan dari data kita ini kan Pak Prabowo itu menitik beratkan pada pemberian gaji lah. Supaya disejahterakan, peningkatan kesejahteraan supaya orang nggak korupsi. Tapi kalau kita lihat mungkin ya Mas dalam pandanganku akar korupsi itu sebenarnya soal greedy kan. Yang kemungkinan juga tidak melulu soal bahwa orang gajinya gede tapi dia nggak korupsi. Nah ini sebenarnya konsep awalnya itu sebenarnya yang pengen diterjemahkan atau disampaikan itu seperti apa sih Mas? Itu sebenarnya nanti pada debat-debat berikutnya ya. Nanti mungkin berdebat oleh Cawapres ya, Oh, iya, tanggal 22. Jadi pendekatan kita tentang korupsi adalah pendekatan kesejahteraan sekali lagi. Oke. Kedua pendekatan teknologi pengawasan untuk memastikan adanya keterbukaan, transparansi. Sehingga kita akan mengurangi berbagai macam transaksi yang lewat manusia. Kita akan mendorong nama e-katalog, e-procurement, segala macam. Dan ingat betul apa yang dikatakan Tatang, greedy. Ada baik juga yang sangat kaya tapi tetap korupsi. Salah satunya adalah kalau alasan mereka kita gini, ada alasan objektif dan ada alasan subjektif orang untuk nyolong. Alasan objektifnya adalah ketidaksejahteraan, alasan subjektifnya serakah itu tadi, ya. Oke. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari segi kebijakan adalah kita mulai dari alasan objektifnya untuk korupsi, kesejahteraan, ya. Untuk bisa mencegah orang melakukan kejahatan, alasan-alasan subjektif untuk korupsi, keserakahan ya dengan cara teknologi. Transparansi dengan tadi e-procurement, e-katalog segala macam, e-governance, e-budgeting segala macam. Di lain pihak, korupsi-korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terpilih secara politik diantaranya juga karena biaya politik mahal. Ya. Ya, oke. Maka Pak Prabowo juga ingin agar ada penataan demokrasi kita agar lebih bisa dimasuki oleh semua kalangan. Bukan sekedar pendekatan-pendekatan yang sifatnya subjektif, bukan pendekatan-pendekatan uang saja, transaksional, tapi bagaimana potensi-potensi baik orang Indonesia yang seharusnya bisa mengelola negara terhalang gara-gara mahalnya tiket untuk mengelola negara. Kira-kira begitu. Itu akan coba ditata juga oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh, oke. Nah ini menarik itu Soal mahalnya tiket. Gimana mahalnya cara tiket. biar murah Mas? Ya kita sedang berpikir untuk berbicara soal diantaranya salah satu biaya besar dalam politik adalah misalnya soal saksi. Oh, Pembiayaan TPS, saksi. Ya, TPS. TPS.
Kita sedang berpikir untuk saksi pemilu dibiayai oleh negara saja. Sehingga mengurangi beban caleg, Ya. capres, cawapres, cagup untuk minimal dari pemilu nasional dulu ya. Saksi-saksi dibiayai oleh negara. Sehingga tidak menjadi beban bagi si calon. Begitu. Itu bebannya besar sekali itu pembayaran saksi. Dia duit gede juga ya Mas ya, butuh uang banyak juga. Nah, terus yang kemudian mungkin ini jadi pertanyaan juga soal KPK ke depan Mas. Karena kan ini banyak yang jadi pandangan publik adalah KPK hari ini yang karena revisi Undang-Undang 2019 itu dilemahkan. Nah, sebenarnya program Pak Prabowo sendiri soal KPK ini akan seperti apa? Karena banyak pertanyaan publik yang muncul mungkin di kubu-kubu yang lain adalah soal apakah undang-undang yang ada sekarang itu akan direvisi lagi gitu. Undang-undang berkaitan dengan pemberantasan korupsi kita akan menguatkan bukan cuma KPK tapi juga APH para penegak hukum yang lain. Kepolisian dan kejaksaan. Ingat kepolisian dan kejaksaan adalah institusi permanen. Ya. KPK kan sebagai institusi ad hoc. Ya. Kalau kita bisa menguatkan institusi-institusi permanen juga selain KPK, maka beban KPK akan menjadi berkurang. Sehingga kita tidak cuma mengandalkan satu institusi saja, tapi dua institusi lain yang lebih permanen akan dikuatkan untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi ya itu dilakukan oleh dua lembaga yang jauh lebih masif loh. Jauh lebih menasional loh keberadaannya, mereka ada di mana-mana. KPK kan cuma ada di Jakarta. Kepolisian kan sampai tingkat desa. Kejaksaan juga ada di kabupaten kota. Ya kan? Justru mereka itu dari Sabang sampai Merauke. Ini justru harus diperkuat karena banyaknya unsur-unsur yang terlibat di kejaksaan dan di kepolisian sebagai penegak hukum. Jadi Pak Prabowo tidak mau narrow, tidak mau sempit pada satu titik. Kita melihat dalam rangka yang lebih luas dan lebih strategis. Apalagi kalau kalau penguatan kejaksaan dan kepolisian bukan cuma nanti mereka akan kuat memberantas korupsi, tapi juga melakukan penguatan kelembagaan. Karena mereka dua lembaga yang permanen. Ya, kita akan berpikir jangka panjang. Ya, begitu. Ya agak lain juga Mas, karena kan di awal reformasi kan justru KPK ini kan dibentuk justru karena kepolisian dan kejaksaan dianggap waktu itu belum mampu. Ya, tapi apakah kita terus mengasumsikan bahwa kejaksaan dan kepolisian kita anggap belum mampu terus? Kan nggak bilang kayak gitu. Ya kan? Oke. Ya. Harus diberi kepercayaan gitu. Artinya kan ibaratnya belajar anak sekolah. KPK itu kayak bimbingan belajar. Oh iya benar. Kayak bimbingan belajar ketika pelajaran-pelajaran di sekolah tidak memenuhi syarat Les di luar ya. Benar. Nah, ketimbang sekedar memperbaiki kualitas guru les, kenapa nggak kita perbaiki kualitas pengajaran di sekolahnya? Kepolisian dan kejaksaan itu seperti sekolah itu. Permanen kan mereka, yang ngasih ijazah kan mereka. Ibaratnya ya. Ya artinya ketika ini sudah diperkuat, maka sebenarnya kebutuhan untuk KPK yang kuat akan menjadi berkurang. Karena ya udah nggak perlu les lagi istilahnya. Pelajaran tambahan disediakan di sekolah, misalnya kualitas guru-guru diperbaiki. Kalau dalam kasus pemberantasan korupsi, kualitas APH-nya aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian diperkuat gitu. Tapi sebenarnya standing point kubu Prabowo Gibran itu sebetulnya pada posisi yang sepakat atau tidak sepakat sih Mas bahwa KPK ini dilemahkan, menjadi lemah, juga revisi undang-undang KPK yang kita nggak mau terjebak pelemahan, kita ingin penguatan semuanya. Kita ingin penguatan dan sinkronisasi kerja antara tiga kelembagaan itu. Ya, kita ingin sinkronisasi kerja antara tiga kelembagaan itu. KPK itu terlalu kecil, berapa sih jumlah komisionernya? Berapa sih yang bisa dihasilkan, diselamatkan uang oleh KPK? Sementara kejaksaan sudah banyak dilakukan. KPK bagus, kejaksaan dan kepolisiannya bobrok. Dan kita jangan kehilangan konsentrasi, jangan kehilangan fokus. Fokusnya pada pemberantasan korupsinya, bukan pada soal lembaganya, bukan. Nah kalau kita bicara ya lembaga yang permanen tadi itu, ibaratnya sekolahnya tadi itu diperbaiki kualitas ajarnya, pengajarannya. KPK tidak dimatikan, tapi nanti sinkron saja, kira-kira gitu. Oke, jadi dia tetap memberikan support gitu ya Mas, KPK tuh memberikan kan support. Dalam kasus pemberantasan korupsi kan KPK sebenarnya bukan pemain utamanya, aktor utama kejaksaan dan kepolisian. Ini besar sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa kalau kepolisian kan.
Babin Katipmas segala macam kan. Aparatnya baik banget. Kalau ini tidak dibenahi, ya repot. Ya, Dan ini jauh lebih strategis dan sebuah keberanian untuk melakukan perbaikan itu. perbaikan itu. Ya sih. Jadi bukan soal Ingat, lembaganya ya, tapi Pak korupsi Prabowo ini bisa diberantas siapa bukan aja. contoh lembaga. Tadi saya katakan Pak Prabowo Mas Gibran ingin human center, pembangunan berorientasi manusia. Satu. Kedua juga tambahkan Pak Prabowo juga dan Mas Gibran ingin bangun pembangunan yang berorientasi pelembagaan. Oke. Satu. Nanti ada satu lagi. Apa itu? Apa tuh Mas? Fokus manusia, Ya. fokus pelembagaan, dan fokus teknologinya. Ah. Karena teknologi juga nanti akan mengubah Ya. watak manusia, karakter manusia. Teknologi juga akan mengubah watak lembaganya nanti. Lembaganya. Oke. Jadi kuat bukan berarti kaku. Ya. Ingat ya, kuat itu bukan berarti kaku. Kuat itu artinya juga adalah kemampuan untuk kenyal, untuk resilient kalau istilahnya ya. Adaptif terhadap perubahan-perubahan di tingkat teknologi. Karena perubahan teknologi juga mengubah sifat-sifat manusia. Ya. Sepakat itu. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini kita beralih lagi nih Mas. Kalau kita kemarin membahas soal dinamika debat ini Mas. Nah, ini soal isu HAM lagi nih kemarin dibahas juga itu. Nah, dan kemudian Pak Prabowo mengatakan kemarin kan yang tanya kalau nggak salah Mas Ganjar dan dia mengatakan bahwa tendensius itu. Nah, itu apa Mas? Sebenarnya di part itu tuh Pak Prabowo itu merasa emosional nggak sih Mas di situ? Karena isu ini dibahas terus gitu. Atau sebenarnya Pak Prabowo ingin menyampaikan lebih apa? pada soal ini apa ya? Karena itu memang isu yang selalu ada sejak Pilpres 2009 saat Bu Mega mengangkat Pak Prabowo sebagai cawapres, kemudian 2014 2019. Sebenarnya kan Pak Prabowo ini kan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, Ya. Menteri Pertahanan. Dan Pak Jokowi sudah mengeluarkan Kepres tahun 2022 ya. Kepres nomor 17 untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dengan cara non yudisial ya. Pak Prabowo tidak menolak itu dan mau menjalankan itu sebagai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Ya. Jika memang ada kebutuhan untuk secara yudisial, Pak Prabowo kan mengatakan, jika memang pemerintah memutuskan ada pengadilan HAM, beliau juga siap kan? Kan beliau kemarin matanya itu juga, itu yang kurang diekspos nih. Pak Prabowo juga menyatakan siap jika memang harus ada pengadilan HAM. Ya. Kalau pemerintah memutuskan untuk itu, jadi Pak Prabowo ya oke aja, nggak ada masalah begitu. Ya nggak defensif seperti itu. Tapi ketika mengatakan bahwa ini tendensius ke Mas Ganjar itu sebenarnya apa Mas? Memang merasa atau dari tim sendiri juga merasa bahwa wah ini kayaknya isu HAM ini nanti akan Sengaja digoreng juga ini gitu. Ya kalau goreng-goreng ya kita sih ya tidak melihat itu suatu yang luar biasa ya. Kita hanya melihat bahwa kasus HAM ini sudah ada keputusan secara kebijakan. Dan Pak Ganjar juga kan bagian dari PDI Perjuangan yang juga mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kebijakan-kebijakannya. Pak Mahfud sebagai calon wakil presidennya juga masih menjadi Menko Polhukam. Menko Polhukam yang bertanggung jawab pada soal ini. Ya, yang bertanggung jawab pada soal ini. Jadi saya pikir pertanyaan itu juga layak ditanyakan pada Pak Mahfud. Ya. Polosinya bagaimana? Tapi kan memang Pak Mahfud kemarin belum bisa bicara ya. Mungkin kemudian nanti bisa jadi di kesempatan lain, saya nggak tahu kapan. Tapi kira-kira Pak Prabowo sudah menyatakan, saya siap kalau memang keputusan pemerintah apapun. Keputusan pemerintah adalah Kepres nomor 17 itu. Penyelesaian kasus HAM secara non-yudisial. Jika memang ada keputusan untuk yudisial, Pak Prabowo mengatakan juga siap. Begitu. Nah, ada pernyataan kemarin kan? Iya, ada. Tapi sebetulnya sejauh apa sih Mas komitmen Pak Prabowo soal HAM? Karena kan di dokumen visi misinya kalau nggak salah nggak ada soal pelanggaran HAM berat. Penyelesaian pelanggaran HAM berat Ya, kalau ada masa soal lalu. karena begini, karena seperti saya katakan tadi, posisi Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Dan ingat apa dikatakan sejak awal oleh Pak Prabowo atau berkali-kali, bahkan sebelum debat sudah mengatakan, melanjutkan dan menyempurnakan apapun yang sudah dimulai Pak Jokowi. Artinya apa-apa yang tidak tercantum di visi misi dikembalikan lagi pada pernyataan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada frasa mengubah ya Mas di situ. Tidak ada melanjutkan dan menyempurnakan
apapun keputusan yang pernah keluar dari Pak Jokowi, jika baik dijaga baiknya, Ya. jika kurang baik atau kurang optimal diperbaiki, tapi tracknya sama, termasuk soal HAM. Iya, iya. Ya, termasuk soal HAM, termasuk soal pelanggaran HAM berarti masa lalu. Jika memang ada, ya harus diperbaiki. Dan karena itu juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran jika terpilih, mudah-mudahan satu putaran, gitu ya, ya akan melanjutkan dan memperbaiki. Kira-kira gitu. Saya yakin lagi Mas, satu Apa? putaran. Yuk kita bekerja untuk arah sana. Iya, iya, iya. Insya Allah lah. Iya, iya. Ya. Oke. Nah, tapi kenapa kemarin itu juga sebenarnya nggak ini sih Mas, nggak melakukan apa ya, satu pertanyaan kritis soal karena Pak Prabowo diserang soal pelanggaran HAM. Masalah pelanggaran HAM. Kan Pak Prabowo juga bisa tuh ketika misalnya menanyakan ke yang lain, nyinggung soal itu Jadi juga. Prabowo sejak awal nggak mau kayak gitu. Oh iya tuh. Pak. Kenapa, Mas? Apa? Kenapa? Ya makanya pertanyaan Bapak apa yang akan dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan pada Pas Ganjar kan tanya gitu. Karena Pak Prabowo ingin rakyat Indonesia dengar apa yang ada di pikiran Mas Ganjar jika terpilih. Oh. Karena Pak Prabowo itu menganggap panggung debat ini adalah panggung untuk 3 orang terpilih ini di panggung yang sangat mahal ini dari 280 juta orang hanya 3 orang ini yang layak ada di panggung itu. Yang pernah saya katakan ini orang-orang yang kalau terpilih nanti akan ngobrolnya dengan Xi Jinping, ngobrolnya dengan Putin, ngobrolnya dengan Joe Biden, ya omongin apa yang mau kamu bangun untuk mengatasi kemiskinan, yang kamu bangun untuk mengatasi korupsi, itu Pak Prabowo ingin seperti itu. Iya, iya. Makanya tanyanya juga lebih ke situ ya, lempeng gitu ya Mas. Ya iya, iya. Mas, tapi aku agak Nggak, seru saya mau jawab. Ya memang seperti itu. Sejak awal kita diskusi kan Iya. dengan Pak Prabowo. Saya tidak mau menjadikan forum itu saya alat untuk menyerang. Saat kita ingatkan kemungkinan mereka juga menyerang, ya biarin aja. Biarin aja. Tapi saya sendiri tidak mau. Kecuali kalau saya harus menjawab ya. Iya. Atau melihat ada pernyataan inkonsisten dari serangan itu. Misalnya ada serangannya, kritiknya, ofensif pada Pak Prabowo didirikan di atas hal-hal yang nggak konsisten. Seperti Mas Anies yang oposisi. yang mengatakan bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Oh, Pak Prabowo tampak counter ofensif Iya. counter attack. untuk menjelaskan bagaimana mungkin rakyat tidak percaya demokrasi. Anda kan hasil dari produk demokrasi. Iya. Kalau Pak Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi gubernur. Saya waktu itu juga oposisi mendukung Anda menjadi gubernur DKI. Karena asumsinya bahwa rakyat nggak percaya demokrasi. Karena itu asumsi yang salah. Itu makanya harus diklarifikasi oleh Pak Prabowo. Disitulah Pak Prabowo melakukan, boleh dikatakan counter attack. Counter attack, iya. Untuk mematahkan asumsinya karena pertanyaan logikanya kemudian didirikan di atas bangunan yang salah. Rakyat tidak percaya demokrasi. Oke. Ya itu salah. Maka semua pernyataannya benar sekalipun pasti salah. Apalagi kalau salah. Celakanya Pak Anies mengatakan hal yang salah lagi kemudian. Fondasinya salah, pernyataannya juga salah. Mengatakan Pak Prabowo nggak kuat oposisi. Ya kan begitu ya. Ya menurut saya itu kan tidak berbicara pada isinya, tapi sudah berbicara kalau dalam debat ad hominem. Mempertanyakan orangnya. Nah, bukan gagasannya. Dikatakan pernyataan tidak kuat beroposisi. Iya. Kan begitu. Benar. Masalahnya Anies kapan pernah dalam hidupnya beroposisi kan? Ya. Ya kalau mau ditanyakan gitu ya. Ya tapi kan Pak Prabowo nggak mengatakan itu. Tapi berarti dari tim TKN sebetulnya sempat ngusulin Pak Prabowo biar ayo dong nyerang. Ya, Tapi yang bersangkutan itu nggak Pak mau. Prabowo tidak mau. Pak Prabowo tidak mau. Bahkan jauh sebelum debat pun saat kita berrapat, beliau tidak mau. Tapi itu gini Mas, panggung debat itu kan juga pasti akan berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya, itu diatur oleh kritik dan saling kritik atas gagasannya. Di situ. Harus di situ. Karena begini, Tatang Vito. 3 orang ini sudah lulus ujian secara kuantitatif. Oh Ya. iya. Berdasarkan survei. 3 orang ini kan yang secara kuantitatif sudah lulus ujian.
Sementara bangsa ini kepemimpinan itu kan bukan sekedar aspek kuantitatif, tapi aspek kualitatif, aspek mutu, aspek kualitasnya kan teruji. Kan belum ada sarana alat untuk menguji kualitas. Adanya baru sarana untuk menguji kuantitas lewat survei, ya kan? Oke. Debat adalah sarana untuk menguji kualitas, gitu loh. Selama ini kan bertahun-tahun survei kan uji kuantitas saja, Ya. uji kualitasnya belum. Di debat itulah uji kualitas Oke. resmi ya oleh KPU ya. Iya, iya. Kalau Mas Budiman menilai kemarin skornya berapa berarti Mas? Apa tuh? Masing-masing, kualitasnya masing-masing di debat. Saya tidak mau memberikan penilaian, tapi Pak Prabowo menurut saya yang paling konsisten menyampaikan gagasan, paling konsisten. Nah Mas, tapi kan kita kadang Tentu kita punya standar yang lebih tinggi, Ya. tapi Pak Prabowo yang paling mendekati standar debat kepresidenan. Nah, tapi kan kadang kita publik ini kan suka apa Mas, keriuhan gitu kan. Ya, itu kan seru banget ya kan. Tapi dengan posisi Pak Prabowo yang lebih mengambil posisi Parkir wise bus, lah. parkir Ya. bus, ya. Kalau strategi bola dulu Mourinho kan parkir bus. Parkir bus. Nah, itu kan kadang-kadang kan jadi nggak populis gitu Ya. loh Mas. Ada Pak ketakutan itu nggak Mas? Prabowo itu kalau dalam kesebelasan itu seperti Jerman, staying power. Ya. Ya, kan? Pertahanan tertata, tengah tertata, serangan tertata. Solid Oh, gitu ya. Jerman sekarang jelek Solid. ya, Mas? Kamu saya ya. Jerman dulu ya. Jerman. Enggak, dulu. staying power istilahnya. Staying power. Staying power yang ya banyak memenangkan Jerman perang dunia kedua, kemudian Bayern Munchen banyak menang Liga Ya. Champions kan itu. Ya kan? Staying power itu. Agak rusak kedua ketika Pep Guardiola masuk ke Bayern Munchen. Bikin gaya Spanyol. Jadi itu bukan gaya, tiki-taka, itu bukan gaya Jerman kan? Iya. Kemudian setelah itu kan setelah Pep Guardiola masuk ke Bayern Munchen, Jadi nggak punya kemudian identitas. karakter Jerman nggak ada, Bayern Munchen mewarnai kesebelasan timnas Jerman, setelah itu kan jadi turun terus Ya. Jerman, ya, karena kehilangan karakternya. Pak Prabowo staying power, Oke. pertahanan kuatin, tengah nyerang. Iya. Berarti Bayern Munchen sebelum Kalau yang lainnya Ya. kick and rush, ya ya tendang lari, tendang Umpan jauh panjang, lari, umpan panjang. tendang jauh lari. Liga Inggris. Lain lagi dan kita tahu Inggris terakhir memenangkan Piala Dunia tahun 66. Ya. Dan nggak pernah lagi kemarin final Liga apa? Piala Eropa atau apa? Kalah di Italia di London. Iya. Kalah oleh Italia di London Iya, tahun berapa itu? Euro. Berapa tahun yang lalu? Euro. Ya? Euro. Iya, Euro. Di London kalah. yes. Dua orang ini kick and rush. Yes. Nah, Pak Prabowo staying power. Oke. Oke. Ya. Mas, kita Oke, tanya Mas. juga soal satu hal yang kayaknya dua pasangan lain selain Pak Prabowo ini udah ngincer, Mas. Apa tuh? Soal etik. Soal MK. Soal MK, soal etik. Kan ini kan ditanyakan baik oleh Mas Oh, Ganjar oke. sama Mas Anies ya kan. Sebetulnya itu dipersiapkan guys Mas oleh tim bahwa pertanyaan ini akan datang dari dua kandidat yang lain dan bagaimana Ini yang persiapannya? menarik ya, kami sebagai tim ini tidak terlalu cerewet. Karena kami merasa bahwa Pak Prabowo tentu saja sudah menghayati yang namanya visi misi. Dan kita sudah pelajari bukunya beliau, Paradoks Indonesia. Dan satu lagi yang beliau keluarkan, Kepemimpinan militer. juga strategi untuk transformasi bangsa. Ada. Menurut saya soal etika, soal hukum, soal yang lain-lain sudah dibahas di situ semuanya. Dan kita melihat bahwa ya Pak Prabowo adalah orang yang satu lihat hukum saja, ya. Dan Pak Prabowo lihat hukum dan ingin menang tentu saja, wajar harus dalam pemilu harus menang. Dan kita melihat bahwa sejauh tidak melanggar hukum, ya, dan ini membawa kepada kemenangan, oke, tidak melanggar hukum kan. Tapi Pak Prabowo menyerahkan lagi pada masyarakat. Jika memang pilihan saya baik ya pilih saya. Jika tidak monggo, nggak ada kekuatan memaksa kok untuk tidak untuk memilih beliau dan Mas Gibran. Saya kira posisi itu tidak perlu tafsir atau salah tafsir, kecuali memang mau membuat sengaja salah tafsirkan. Posisi Pak Prabowo jelas, tidak melanggar hukum, ya tentu saja ada kebutuhan untuk menang, untuk menunjukkan dua simbol bahwa beliau adalah kelanjutan dari Pak Jokowi, kemudian diserahkan kembali pada rakyat, gitu. Posisi Pak Prabowo jelas di situ. Bahwa kemudian saat menjawab Mas Ganjar, Pak Prabowo sempat mengeluarkan statement yang menarik, Mas. Ya, kita tahu, kita sama-sama paham lah yang intervensi siapa. Itu apa maksudnya, Mas? Dan itu masih jadi tanda tanya. Intervensi Kan? bagaimana maksudnya? Yang disebut oleh
Pak Prabowo, karena kan di putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan terbukti Pak Anwar Usman dalam lahirnya putusan itu melibatkan pelanggaran etika berat, yaitu membuka diri untuk diintervensi gitu kan. Kemudian itu ditanyain Mas Ganjar, Pak Prabowo bertanya balik, kita sama-sama paham yang intervensi siapa? Yang disalahin siapa gitu gak sih, ada gitu ya? Enggak, maksudnya gini. Yang dituduh siapa gitu ya? Ya artinya gini, kalau menurut saya bahwa ada gugatan-gugatan terhadap apa Undang-Undang Dasar begitu ya. Kemudian juga ada gugatan balik ya. Kalau kita melihat, kalau misalnya ada intervensi ya, ada dua hakim, satu Pak Anwar Usman yang memutuskan mereka yang sudah berpengalaman jadi kepala daerah. Kemudian satu lagi yang terakhir gugatan dari mahasiswa NU yang juga membatalkan gugatan untuk merombak keputusan sebelumnya. Padahal dia bukan keluarga Pak Jokowi, ya kan? Toh keputusannya sama, mesahkan keputusan sebelumnya, menolak gugatan itu. Oke. Dari mana intervensinya? Oh. Ya kan? Yang terakhir ini. Ya, yang Ya terakhir. kan? Ya kan? Artinya sama-sama Padahal itu sudah nggak ada sudah nggak ada Usman, Pak Usman, ya. yang tidak ikut. Ya. Artinya sama saja. Artinya sama saja kan? Nah, menurut saya yang harus kita pahami dan kita cermati di sini adalah asumsi bahwa ini membawa kepentingan tertentu ya sudah batal. Karena orang yang dituduh membawa kepentingan tertentu sudah tidak terlibat dalam Terlibat proses di situ. pengambilan keputusan yang kedua ini. Jadi menurut saya secara hukum sudah dikuatkan, Ya. begitu. Nah, kemarin juga ada yang dalam momen itu ya Mas soal MK itu kan terus yang ramai kan adalah Mas Gibran ketika kemudian berdiri. Oh iya. Itu sebenarnya suasananya Gimana ya? Ya sih, itu Mas? anak muda lah, Canom ya. Canom, ya. Iya, tapi kan itu sudah ditegur dan Pak Mas Gibran sudah minta maaf. Banget. Ya sudah minta maaf. Jadi menurut saya ya oke. Kan Ya, sampai kita- dijawil itu. ya, itu kita terima lah. Oke, oke. Ya oke, itu minor mistake. Minor Oh, mistake. oke. Salah kekeliruan yang Mas Gibran sendiri sudah minta maaf. Itu Iya. oke kan? Maaf. Dan Cah Nom itu tadi spirit Ya, Nome Canom itu mungkin ya, Mas ya, ya. Saya juga dulu kayak gitu. Orang Mas juga Buta masih gitu, kemarin kelihatan di belakang kan. gini-gini di tribun ya. Iya. Iya, iya. Nah, apalagi nih pertanyaan titipan dari belakang ada ya. Suasana saat commercial break. Nah, behind the behind the scene. scene-nya. Nah, commercial break itu sebenarnya kayak apa nih Mas kemarin Mas? Ya ada, saya kan memang waktu itu ada Mas Ridwan Kamil, ada saya ya sedikit mengevaluasi term sebelumnya dan kemudian ya tadi itu ada Pak coba sesekali nakal gitu, tapi Pak Prabowo tetap nggak mau. Enggak usah lah. Enggak, jangan, nggak boleh itu. Ini panggung politik yang debat presiden ya. Kita kasihan rakyat ya udah nonton banyak, dia harus tahu. Gitu-gitulah Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo kayak gitu. Tapi kalau dibanding 2019 ini pertanyaan gue Mas, maksudnya entah masuk atau enggak dalam konteks debat ya, tapi beberapa kali bahkan dalam masa-masa sosialisasi sampai kampanyenya Pak Prabowo itu berulang-ulang ngomong bahwa ya kalau aku ini kalah ya udah siap lah. Kalau aku pensiun aku siap naik gunung kayak gitu. Terus kemarin balik di debat menyerahkan kepada masyarakat kayak Iya. apa sih Mas sebenarnya perbedaannya ketika di 2019 kita melihat mungkin Pak Prabowo masih ini ayo pilih aku, tapi sekarang tuh kayak Pak Prabowo lebih wise saja kayak ya udahlah pilih kalau enggak ya udah. Itu sebenarnya kalau dari pandangan Mas Budiman yang dulu bahkan di 2014 2019 ada di kubunya Pak Jokowi. Pak Jokowi gitu. Dan sekarang ada di kubunya Pak Prabowo. Perubahan apa? Kenapa Pak Prabowo sekarang kayak gitu gitu? Saya kira karena gini, Pak Prabowo tahu betul tantangannya tidak mudah ke depan. Beliau tapi dilema beliau merasa aku punya sesuatu, Oke. aku punya pikiran, aku punya track record yang menurut beliau pas untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian, baik nasional maupun global. Itu kira Pak Prabowo kenapa masih mau maju. Pernyataan diserahkan pada rakyat, menurut saya itu pernyataan menjelaskan bahwa ya pada akhirnya rakyat akan menilai resep-resepnya Pak Prabowo, Mas Gibran ini cocok atau enggak. Oke. Ya kan? Tentu saja nanti akan dijelaskan di topik-topik berikutnya ya. Jadi saya pikir di topik-topik berikutnya akan lebih kelihatan lagi resep-resep yang diterapkan oleh Pak Prabowo. Soal geopolitik, soal politik luar negeri, soal politik pertahanan, segala macam, soal keamanan, kemudian soal sumber daya manusia, soal pendidikan, soal kesejahteraan, soal perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Pak Prabowo, Mas Gibran sudah siap.
tim kita adalah orang-orang yang sudah banyak menggeluti isu-isu seperti ini. Jadi kita sih yakin ini adalah resep yang paling pas untuk Indonesia. Bukan cuma untuk Indonesia, untuk perdamaian dunia juga, begitu ya. Kita paling pas. Tapi kembali kepada rakyat ya, mau apa lagi? Kita kan bukan mau bikin diktatoran. Tapi maksudku kayak kalau dibanding Iya, 2014-19 Iya. kan Pak Prabowo ofensif waktu debat ya kan. enggak, maksudnya juga kalau hari ini dibanding Karena kan Pak di antara Prabowo tiga, merasa bahwa hari ini, sekarang ini Indonesia butuh persatuan. Siapapun yang terpilih akan beliau hormati. Karena pertaruhannya adalah Indonesia. Pertaruhannya adalah Indonesia. dan dia secara konteks geopolitik ngerti banget bahwa itu berat banget itu tadi balik Saya kira tantangannya, Mas. waktu diskusi beliau di CSIS beberapa minggu lalu ya, sangat fasih sekali beliau tentang persoalan-persoalan global dan strategis ini. Sangat fasih dan menurut saya kita dimudahkan, tim yang menjadi konsultannya dimudahkan pada posisi-posisi beliau begitu. Oke. Nggak perlu banyak nasihat apapun. Iya. Ya paling nambahin data, Iya. sedikit nambahin perkembangan terbaru, paling itu saja. Atau sedikit ya polosan-polosan delivery-nya, penyampaiannya, paling itu aja. Tapi secara esensi kalau dibaca buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa menuju Indonesia 2045, jelas sekali. Dari filsafatnya, sejarahnya, ekonominya, politiknya, budayanya, pertahanannya, keamanannya, sumber daya manusianya, geografinya, sumber daya alamnya, teknologinya, macam-macam. Sangat jelas paradoks Indonesia itu lebih banyak membuka masalah, strategi transformasi itu bangsa adalah tentang solusinya. Yang menurut saya rasanya dari 3 capres yang ada, beliau yang menulis buku yang komprehensif. Proses coachingnya berapa? Kalau dari capres yang lainnya kadang ada obrolan dulu menjelang apa Mas? Debat gitu kayak. Ya diskusi ada Nah, terakhir diskusi berapa lama, Mas? 1,5 jam ya. Oh ya, di Kertanegara. Ya di Kertanegara. Berarti itu hamin berapa jam atau hamin 1 hari, Mas? Hamin 1 hari. Itu gimana sih, Mas? Tapi Mungkin gimana, kalau apa Pak Prabowo minta insight atau gimana Mas? yang Ya enggak, kita bawa beberapa opening speech, draft, kemudian beberapa poin yang harus disampaikan dan kemungkinan pertanyaan dari pihak yang lain bagaimana dan apa yang harusnya ditanyakan. Nah, Pak Prabowo baca, kalau yang ofensif dia nggak setuju pertanyaan. Itu saya kira nggak usah ini ya. Gitu. Kemudian waktu itu juga ada kucingnya Bobby di depan kita. Jadi kita di meja, Bobby yang di atas depan kita. Gitu. Pemimpin rapat sesungguhnya itu. Pemimpin rapat sesungguhnya kucing gitu ya. Kucing. Iya. Itu ide yang offensive mesti Budiman Sujatmiko yang Sumbernya. sumber ya. Nggak ada beberapa yang lain lah ya. Kalau saya lebih baik menjelaskan soal desa, soal demokrasi, konsepsi HAM ke depan bagaimana, begitu. Ya. Apa Tapi itu? saya ternyata waktu terbatas ya, jadi waktu di debatnya Nggak kan banyak waktu- bisa, jadi kurang bisa Elaborasi. lebih jauh, sayang banget. Tapi oke lah karena itu waktu. Iya. Mas, tapi tadi Mas Budiman kan sempat nyinggung berapa kali bahwa Pak Prabowo isi kepalanya adalah persatuan menghadapi turbulensi ke depan. Betul, gitu. Tapi betul. sebetulnya Pak Prabowo menerjemahkan persatuan itu sendiri kayak gimana Mas? Apa dengan merangkul semua lawan politiknya dan menyisakan sedikit oposisi? Beliau kelihatannya akan seperti itu ya. Menyisakan beliau sedikit oposisi lagi berarti? Ya harus ada orang di luar yang mengkritik. Tapi beliau nampaknya kalau ngobrol dengan dia, kalau saya menang, saya ingin rangkul orang-orang yang mencintai Indonesia ini yang berbeda kubu ini. Itu selalu berbicara seperti itu. Disampaikan terus. Dan kalau saya kalah pun saya akan hormat. Soal mereka ngerangkul saya atau enggak itu urusan mereka lah, dia bilang gitu. Soal mereka merangkul, gini, soal saya hormat pada pemenang kalau saya kalah pasti ya. Soal mereka merangkul saya, merangkul kita, itu bukan urusan kita. Iya. Tapi kalau saya menang, saya akan hargai mereka yang saya kalahkan dan saya akan ajak dalam pemerintahan. Ya gitulah kira-kira, rangkul lah. Kira-kira begitu. Itu sejak awal seperti itu. Makanya beliau tidak mau meninggalkan bom-bom yang melukai pada saat debat. Karena sopo ngerti saya suka kancan gitu lah. Kira-kira gitu. Siapa tahu besok berteman gitu lah. Oh. Karena pasti aku butuh pikiran-pikiranmu juga untuk Indonesia yang menghadapi turbulensi. Bukan cuma Indonesia, dunia yang menghadapi kocok ulang. Iya. Disrupsi, kocok ulang ini.
Tapi kan bahwa dengan koalisi yang gemuk semuanya pro pemerintahan Tidak semuanya pastinya. tidak semuanya, pasti ya, mayoritas. tidak Kita Nggak mungkin lah. Tidak Itu semuanya. pasti ada ya nanti ya. Iya, pasti ada semuanya. oposisi dong. Pasti akan ada parameter untuk menyaring kesamaan ideologi, kesamaan visi, kesamaan melihat masa depan Indonesia. Ya berbeda mungkin programnya gitu ya. 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 Kira-kira begitu. Mungkin mereka juga punya program yang baik, nggak terakomodasi oleh visi misi saya. Why not kan begitu ya? Ya. Kira-kira gitu. Karena beliau merasakan beberapa pandangan Pak Prabowo pada waktu berdebat dengan Pak Jokowi di 2019. Oke. Pak Jokowi melihat lupa dimasukkan dalam visinya, tapi Pak Prabowo menekankan, dan ketika Pak Jokowi menang, maka Pak Prabowo makanya Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, karena Pak Jokowi pun melihat ada sesuatu yang Pak Jokowi lupa tapi Pak Prabowo sampaikan. Tapi kalau Pak Jokowi menang, ya sudah, kamu masuk saja karena itu benar programmu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitulah ya. Ya. Gitu. Jadi saya kira Pak Prabowo dalam posisi seperti Pak Jokowi. Saya barangkali belum melihat apa yang sudah kamu lihat. Tapi rakyat memberi saya amanah untuk memimpin. Ya sudah, berapa tidak programmu Elaborasinya masuk. kita masukkan. Toh dalam payung strategis dan ideologis yang sama. Kira-kira gitu. Dan saya kira posisi seperti itu adalah posisi yang paling baik untuk Indonesia yang sangat beragam. Dalam dunia yang sedang dikocok ulang ini. Dikocok ulang. Ya karena kita nggak tahu perkembangan geopolitik, perang, Ya. lompatan-lompatan teknologi bisa membuat solusi-solusi bulan ini 2 bulan lagi udah Nggak relevan ya. Ya, 2 bulan lagi relevan. Saya ketika ada teman-teman baru nggak ada pernah dari Indonesia, hanya jarang dari Indonesia, nggak pernah saya lihat. Selalu dari negara-negara itu saja. Itu kan sedih ya kita ya. Gitu. Apa mungkin ya nanti Pak Anies atau Pak Ganjar? Ini penanyanya adalah Prabowo diehard ini, karena udah kayak seleksi menteri kan kayak seolah-olah Pak Prabowo kok Pasti menang. Iya. Enggak, Pak Prabowo dan menanyakan pada 2 calon yang lain karena dia ingin rakyat Indonesia mendengar apa yang orang-orang ini punya. Gitu. Karena Pak Prabowo yakin yang dia punya lebih mantap. Nah, tapi kan ya kira-kira gitu lah. Tapi bawa ide 2 orang ini ya sebenarnya dia mancing juga buat kamu ngomong gagasanmu juga. Iya kira dong, gitu ya. iya itu. Tapi dan juga agar rakyat Indonesia juga mendapatkan hak politiknya untuk tidak beli kucing dalam karung, untuk tidak Tapi kalau beli gitu, pemimpin dalam karung. kalau gitu ngebukain promosi ke capres lain dong, Mas. Itulah bedanya Pran, itu memang Pak Prabowo Iya, begitu. Prabowo diehard dia ternyata. Mana sih? Gini, Vito, kalau saya paham cara berpikir Pak Prabowo. Gimana, Mas? Saya mencoba memahami Mas. Saya Udah, Mas. paham cara berpikir Pak Prabowo gini. Orang yang suka baca, orang yang suka diskusi, itu paling seneng kalau lawan diskusinya, lawan debatnya punya perspektif Berbeda. yang berbeda dan baru. Karena itu adalah kesempatan dia untuk menunjukkan aku juga punya proposal ini. Oh, iya. Saya paham situasi psikologis orang yang suka berdebat, suka diskusi, suka membaca. Saya sangat paham. Orang suka diskusi itu paling senang kalau lawannya itu juga baik baca. Ya. Nah, dapat Juga latihan banyak mikir. sparringnya standing ya, Mas. Iya, karena akan menghasilkan sintesa yang sangat keren. Kalau terjadi sintesa, kalau terjadi tabrakannya pun seru. Tabrakan yang bermutu, tabrakan gagasan. Oke, benar-benar. Nah, tapi kemarin kayaknya sama Mas Anies ini tabrakannya agak lebih seru daripada sama Mas Ganjar itu. Ya, Itu gimana, Mas? Karena gini, tabrakannya bukan tabrakan bom kar. Ya. Ini kalau Mas Anies kelihatannya ngarahkan untuk sepur tabrakan karo becak kelihatannya gitu ya. Yang Ya. becak Apa? becak yang Saya nggak mau bicara. Atau tepatnya becak nabrak sepur gitu ya. becak nabrak sepur ya. Becak nabrak sepur. Padahal dalam debat tabrakan bom kar aja. Oke. Ding ada listriknya. Ya. Ceret gitu kan Pak Apik tuh. Iya. Ding, ceret gitu. Maunya Pak Prabowo tuh tabrakan Gitu. di debat itu tabrakan bom kar. Der. Terus ada listriknya Ya. ceret di atas. Orang lihat, wih gitu harusnya. Tapi katanya Mas Anies ini ada tabrakan becak nabrak sepur katanya. Becak nabrak sepur ya. Ya. Jangan salahkan kita. Wong kita mau bom kar.
Oke. Jadi percikan-percikan pemikiran, percikan-percikan Ya, ide yang muncul. gagasan. Des, tabrakan, strat, gitu. Kan indah. Ya. Nah, Kan Mas. kita demokrasi kok, Ya. bukan lagi perang saudara. Oh iya benar-benar. Itu yang harus menjadi catatan ya. Nah ini kita beralih ke soal survei nih Mas. Ini aduh bentar jangan Survei dulu orang belum baca. Iya Bang ini gimana Kompas, sih? suara Prabowo Gibran melesat. Bagaimana proyeksi TKN ke depan? Survei Litbang Kompas, suara Prabowo Gibran 39% Melesat kan Mas Mas kemarin. Mas. 39,3. Cuman yang jadi salah satu highlight adalah undecided voternya masih sangat tinggi juga 20%. 8%. 28%. Ya. 28%. Dan melebihi jumlah pemilih Mas Anies dan Mas Ganjar ya. Iya. Iya. Iya, itu gimana Mas? Kalau saya menganalisis kayak gini, 28% melampaui suara Mas Anies dan Mas Ganjar. Sebelumnya undecided votersnya tidak melampaui suara mereka, artinya terjadi proses perpindahan dari Mas Anies dan Mas Ganjar. Karena menggerus sedemikian rupa suara Mas Anies dan Mas Ganjar. Sampai melampaui suara masing-masing dari mereka. Jadi kalau saya melihat terjadi migrasi perubahan dari tadi ke Mas Anies dan Mas Ganjar kemudian pindah. Tapi mereka juga belum melihat Pak Prabowo Mas Gibran sebagai pelabuhan berikutnya. Iya. Sehingga nah, Masih tengah-tengah. artinya apa? Kalau saya lihat dari karakter itu kemudian, satu, ini berarti kebaikan dari Mas Anies dan Mas Ganjar. Kedua, ini adalah pemilih kritis. Kalau sekedar pindah dari calon yang didukung sebelumnya, barangkali bisa saja kecewa. Dan kemudian memilih yang lain. Ya. Iya, iya. Tapi karena pindah, tapi juga belum menentukan pilihan baru, artinya mereka kritis. Bukan sekedar, ada kecewanya, tapi kecewa yang kritis. Iya, Oke. masih wait and see. Sehingga pada Pak Prabowo pun belum bisa. Artinya apa? Ini menurut saya banyak yang kecewa plus kritis, bukan sekedar kecewa ngambek. Ada kecewa ngambek, ada kecewa kritis. Ya. Menurut saya ini kebanyakan kecewa kritis. Karena belum menentukan pada pilihan alternatifnya. Di situ saya melihat peran debat ini bisa menjawab aspek kritis dari kecewa itu tadi. Oh. Kira-kira begitu. Makanya Pak Prabowo ingin, ayo kita bicara gagasan. Ya, ya, ya. Ya itu aja sih. Tapi seberapa jauh keyakinan TKN dan Pak Prabowo bahwa undecided voters yang ditengarai kecewa dan kritis ini akhirnya berlabuh ke Pak Prabowo gitu Mas? Seberapa yakin? Ya karena program-program kita paling khas ya. Ada baik kesamaan program di antara ketiga calon ini, tapi kita punya program unggulan yang khas. Makan siang gratis. Sekolah unggulan di tiap kabupaten kota. Dan yang paling khas yang lain, jangan lupa kita yang akan melanjutkan Pak Jokowi. Dan Akan menyempurnakannya. melanjutkan Pak Jokowi. Gitu. Nah, apakah Jelas. itu tadi soal melanjutkan Pak Jokowi itu juga akhirnya jadi satu ini Mas, kekuatan bahwa Pak Prabowo ini kan kalau dibanding dua paslon yang lain paling jarang kampanye Mas. Tapi elektabilitasnya di atas. Apakah juga karena narasi itu Mas? Atau tekad itu gitu? Iya, iya. Saya kira Pak Prabowo cukup rendah hati belajar. Pertama sebelum belajar, mau menjadi menteri Pak Jokowi. Itu luar biasa loh. Iya, Itu luar biasa loh. Itu kan kayak Tatang. Punya pacar yang sangat dicintai. Oke, lanjut Mas. Sangat dicintai. Pacarnya itu kemudian nikah dengan laki-laki lain. Dia mantan pacarnya. Oke. Minta kamu mengantarkan dia. Namanya dia pada waktu nerima lamaran. Sopir. Ya, Tatang punya pacar. Ya. Terus putus karena ada laki-laki lain. Ya. Nikah dengan laki-laki lain. Kemudian perempuan ini minta kamu menemani dia pada waktu laki-laki itu datang melamarnya. Ya. Aku wis ngerasa anu nih Mas, perasaan Pak Prabowo paham Bang. Tapi Pak Prabowo mau melakukannya. Karena menunjukkan cintanya. Iya. Bahkan di saat-saat terakhir kamu mau menikah dengan laki-laki lain yang berbeda dari aku tetap bersamamu. Iku sak Indonesia Pak Prabowo paling sing iso Mas, bener. Itu Iya. kalau kamu nggak nangis berarti kamu hati beku. Iya. Kalau kamu nggak itu Pak Prabowo kira-kira laki-laki itu. Oke, aku temani kamu. Saat laki-laki yang merebutmu dari aku melamarmu, aku temani kamu bersama kedua orang tamu. Kalau perlu aku yang menerima. Itu Pak Prabowo lakukan di 2019. Bener.
Jadi Benar toh? jadi langsung terdiam kan Mas jadinya Mas gimana? Karena gue langsung ngerti, Relate. langsung oh, wah luar biasa itu Nah, memang. itu tidak semua orang bisa. Nah, Bung. Tidak Ya. semua orang bisa, Bung. Kalau kamu egomu tinggi, kalau egomu lebih tinggi dari tinggi tubuhmu, ya. Kalau kamu selalu mendengarkan kepalamu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Tentara lo dia, jenderal ya lo dia. jenderal. Yang selalu struktur hidup dalam komando mau seperti itu luar biasa. Ya. Jadi situlah Pak Prabowo, oke. Kemuliaan tidak harus dapat dengan mendongakkan kepala. Tapi menunduk pada orang yang layak dihargai. Gitu loh. Oh. Jadi itu salah satu resepnya kenapa ya itu tadi Mas, akhirnya elektabilitas Pak Prabowo itu paling enggak, tinggi. saya lagi menjelaskan sesuatu yang lain sebenarnya. Saya lagi mau menjelaskan bahwa itulah yang akan menjadi pemimpin kita. Satu putaran, moga-moga. Oh iya, iya. Sing soal elektabilitas lho jarang kampanye. Elektabilitas tapi tetap di atas itu loh Mas. Apakah itu memang karena approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi jadi Saya kira gini ya, karena selain isu makan siang gratis, Pak Prabowo membawa isu yang rakyat sudah merasakan buahnya Oke. oleh Pak Jokowi. Artinya gini, orang ini lagi makan enak, dikasih makan oleh Pak Jokowi. Makan enak, baru habis separuh, sudah mau masuk 2024. Pak Prabowo datang, nanti tak teruskan makannya. Yang separuh lagi kamu habiskan, aku jamin. Yang baru separuh kamu makan, nanti yang sisa separuhnya kamu teruskan. Kamu tak tambahi dengan air minumnya. Itu Pak Prabowo berhasil meyakinkan itu. Oh. Orang kan lagi merasakan enaknya. Ya. Infrastruktur, enaknya BLT, baru mulai hilirisasi, dana desa yang naik terus, ya, kartu Indonesia Pintar baru merasakan enaknya kan. Duh, nanti kalau diganti gimana ya? Pak Prabowo datang, tak teruskan semuanya, tak tambahi. Oh itu. Itu. Oke. Mas Budiman Jadi kalau kampanye kan membawa sesuatu yang baru sama sekali Ya. untuk sosialisasi ya. Menjelaskan pada orang dari nol. Pak Prabowo nggak perlu menjelaskan dari nol. Beliau meneruskan apa yang sudah dimulai Pak Jokowi tapi belum tuntas. Berarti wis gak usah kebanyakan Nggak usah kasih menjelaskan tahu, dari awal. jelasin Nggak lagi. usah menjelaskan dari kata pengantar, nggak Ya. usah. Tinggal terus aja baca bukunya. eh, Kamu sudah hafal atau udah paham toh? Ya, terus baca bukunya. Kalau baca buku ini pasti kamu ujian dapat nilai minimal 9. Sesederhana itu. Kalau yang lain kan ganti kurikulum. ya. Oh iya. Ganti kurikulum yang lainnya. Oke. Itulah rahasia kenapa banyak negara tidak bisa keluar dari jebakan pendapatan negara berpendapatan menengah karena sudah makan separuh jalan, belajar separuh buku, ganti kurikulum. Kalau kita mau menjadi negara industri maju, mau jadi negara maju, secara teknologi, secara ekonomi, secara geopolitik, geoekonomi, geostrategi, teruskan bukunya. Ya. Kalau ada perubahan-perubahan baru, tambahkan dalam catatan kaki. Ada revisi, ada edisi kedua, edisi ketiga. Tapi bukunya sama kan? Ya. Oh, dalam buku edisi kedua ada tambahan bab ini, ada tambahan latihan. Tapi bukunya sama. Bukunya sama. Itu adalah Pak Prabowo. Kalau yang lainnya, tinggal ganti buku baru. Ya. Oke Mas. Oke. Sudah yakin jadi milih Prabowo? Bahaya ini. Bahaya main Bahaya. ngobrol Mas Budiman ini. Iya iya Mas. Iya benar ya. Ngono kan seolah ya kan. Oke, Mas, ini kan kita sekarang udah hari apa sih hari ini? Senin. Hari Kita Senin. take hari Senin. Senin. Ya. Nanti hari Jumat kita akan ada debat lagi di Oke. JCC, tapi sekarang kontestannya cawapres. Ya. Ini kan Mas Gibran kan dibandingin Pak Mahfud dan Caimin yang paling irit bicara. Kalau lagi wawancara. Tapi paling berpengalaman mengelola daerah dengan isu yang multisektoral. Ya. Hukum, ekonomi, pajak, APBD, investasi, ekonomi digital, dengan membangun teknopark, dia yang paling pengalaman. Artinya nanti kan debat kedua temanya soal ekonomi, ekonomi digital, APBD, APBN, Itu- tata kota.
itu apa ya? Sangat Gibran things itu. Gibran things. Gibran things. Oh, berarti nggak ada kekhawatiran bahwa ini nanti justru akan Diskusi melawan. dengan Mas Gibran dengan soal-soal ini ya ngajari bebek berenang. Soalnya kalau Pak Mahfud ngomongnya kayaknya Cak Imin yang paling ditakuti ya. Tapi jadi nanti tuh pesaingnya utama tuh malah Cak Imin, kayak Mas Gibran ini Enggak lah. kayak nggak Ya, nggak nggak apa-apa. dianggap gitu lah. Nggak Itu apa-apa. ya apa Mas? Tapi saya katakan tadi kalau bicara soal ekonomi tadi, pajak, investasi, APBD, APBN, ekonomi digital, ekonomi syariah, kalau kita ngomong ya kayak ngajari bebek berenang. Ya paling kita tambahin data-data sedikit. Data sedikit. Iya, Oh, oke. Artinya nanti Mas Gibran dalam debat akan ngomongin hal-hal yang paradigmatik atau yang sudah dia lakukan 2 tahun di Solo? Ingat ya, Mas Gibran adalah cawapres. Pada akhirnya semuanya kan presiden. Ya. Mas Gibran tetap memposisikan cawapres. Dalam debat dia lakukan porsinya. Urusan paradigmatik itu urusan kepala negara. Ya. Ya kan? Urusan cawapres adalah membantu jika presiden berhalangan. Dan siap to get things done. Menjalankan hal-hal dengan benar. Jika dibutuhkan dan diminta. Berarti nanti Tapi memolesnya- pengalaman Mas Gibran sendiri kan sudah ada, multisektoral. Ya. Bukan sekedar soal hukum, bukan sekedar soal politik, ya soal ekonomi, soal teknologi, pendidikan, macam-macam. Jadi saya kira apa ini harus dibenahi Mas Gibran? Ya paling sekedar, ya oke lah. Apalagi juga waktunya terbatas, apa sih bisa dieksplorasi dari waktu yang terbatas, ya kan? Saya kira itu. Cuma Mas Gibran memang bukan orang yang suka membunga-bungai kata. Tapi kerjaan sini udah banyak, jadi menurut saya ngomong substantif aja, waktunya udah nggak cukup. Ngomong substantif apa yang sudah dikerjakannya dan kemudian melakukan proyeksi secara nasional apa yang sudah dikerjakan di level lokal kota. Itu waktu 4 menit, waktu 2 menit, waktu 3 menit nggak bakal cukup. Artinya dia ngomong substansi aja, nggak usah pakai bunga-bunga, itu nggak cukup. Nggak cukup. Tapi pasti padat, Ya. pasti padat. Artinya molesnya dia juga nggak akan lama kayak kemarin sama Pak Prabowo juga ya Mas, ya? Sama ya. Iya, artinya sekarang tadi ngapain harus membunga-bungai kata? Mau yang disampaikan bisa banyak. Iya. Tulangnya banyak, dagingnya banyak, ya. Ngapain ditambahin bulu-bulu? Ya sudah dia lakukan Sudah sendiri gitu. dilakukan 3 proyek aja secara nasional. Ya. Jadi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Mas, kalau Pak Prabowo kan ketika sama timnya mengusulin sentil-sentil dong dikit, serang-serang dikit. Kalau Mas Gibran nanti kira-kira gimana Mas? Akan ofensif nih? Total football karena menguasai isunya atau? Saya kira Mas Gibran itu orangnya tergantung lawannya. Nah, kalau dalam dulu suka ada stiker dulu tuh di angkutan kota atau di rumah-rumah. Anda sopan kami segan. Gitu aja lah. Anda sopan kami segan. iya. Seluman selamat. Tahu kan? Iya, Tiket iya, selamat. iya, selamat, ya. Anda di sopan, restoran ya. itu Anda sopan kami segan. ya. Selumun selamat lah gitu aja. Pas- Itu Mas Gibran gitu posisinya. Tapi nanti uniknya nih Mas, kan nanti akan ketemu sama Pak Mahfud yang serius, sama Cak Imin yang guyon Cak banget. Imin, Lah, iya, diledekin, kira-kira gitu. ngeledekin Iya kan? balik ya. Ya tergantung kalau Mas Gibran orangnya ya tadi itu. Anda sopan kami segan, ente jual aneh beli ya. Ya, Gitu. oke. Ya. Wah, tak terasa sudah Ya, 1 jam satu ya. jam lebih sedikit ya. Tidak sabar nonton debat Cawapres tanggal 22 Cawapres. ya. Jadi mungkin ini nanti juga tayangnya mepet debat Cawapres. Oke, Budiman. tak tunggu. Siap. Oke. Terima kasih Mas Budiman dan semoga sukses selalu dengan apa yang sedang dilakukan nanti ini kontestasi ini. Siap. Supaya nanti kita bertemu di lapangan ya. Oke. Oke, monggo. Siap Sukses gitu, ya. sahabat Kompas.com. Terima kasih. Saya Tata Grito. Saya Vitorio. Tetap ngegas dan tetap nampol.